Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Di cerita manga One Piece saat ini, jujur saja kami sebagai fans Roronoa-Zoro cukup iri dengan karakter Sanji. Karena ia mendapatkan panggung lebih banyak di arc ini, ternyata Vinsmoke Sanji. Sanji mendapatkan development karakter yang sangat bagus, serta perkembangan kekuatan yang begitu terasa. Kesenjangan antara Queen dan Sanji saat ini tidak terlalu jauh. Sedangkan jika melihat Roronoa-Zoro, Zoro begitu terdesak ketika melawan King. Ya, terlepas dari Zoro yang saat ini masih bertarung dengan efek obat sementara, namun tetap saja kami sungguh kasihan melihat Roronoa-Zoro. Sehingga hal yang ingin kami bicarakan kali ini adalah tentang pertempuran Roronoa-Zoro melawan King dari One Piece chapter 1032. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Roronoa-Zoro adalah karakter yang digadang-gadang akan mendapatkan panggung di arc Wano Kuni. Namun panggung yang kita rasakan oleh Zoro di arc ini baru beberapa chapter saja, yakni chapter di mana Zoro berhasil melukai Kaido, lalu chapter di mana Zoro menahan serangan kedua Yonko, dan yang terakhir adalah ketika Zoro disebut-sebut oleh Hyogoro serta Kawamatsu yang berkaitan dengan Shimotsuki Ushimaru dengan Shimotsuki Ryuma. Dari apa yang terjadi di One Piece chapter 1032, sebagai fans Zoro tentunya kami merasa ingin segera ke gua. Karena, sang pendekar pedang yang bermimpi untuk bisa menjadi pendekar pedang terhebat nomor 1 di dunia kesulitan melawan musuh yang terbang di langit. Ya, kami sungguh kasihan melihat Roronoa-Zoro yang tidak bisa terbang ini. Apalagi di chapter ini, King akhirnya memutuskan untuk menggunakan pedangnya saja karena merasa iba dengan Zoro. Ya, jika kami di posisi Zoro dikasihani oleh musuh seperti itu, mungkin kami akan langsung recall terus AFK saja. Dan yang menjadi perbincangan dari chapter ini adalah bagaimana Zoro yang menekankan tentang siapa identitas King. Maksud kami untuk seukuran petarung, mengetahui tentang identitas serta kapasitas musuh memang sangat baik. Namun kenapa Zoro sampai segitunya menekankan bahwa mengetahui siapa King akan bisa membuat dirinya memenangkan pertempuran? Ya, ini mungkin terdengar seperti candaan. Namun sebetulnya poin tentang mengetahui siapa identitas musuh sebenarnya cukup penting dalam bertarung melawan komandan pertama. Mari kita ambil contoh adalah Katakuri. Monkey D. Luffy tidak akan bisa mengalahkan Katakuri jika Luffy tidak mengerti bagaimana mekanisme kekuatan yang dimiliki oleh Katakuri. Karena setiap serangan dari Luffy akan selalu dihindari oleh Katakuri. Karena Katakuri sendiri memiliki kemampuan yang disebut dengan Kenbun Shokuhaki tingkat lanjut. Kemudian Marco. Bagi orang biasa, Marco adalah karakter yang superior karena dirinya setiap dilukai akan langsung meregenerasi. Ada cara khusus di mana Marco bisa merasakan luka. Dan dari arc Marineford, momen di mana Marco bisa merasakan luka yang membekas adalah karena serangan dari Corps sang pahlawan, yang artinya ini berkaitan dengan haki. Dan untuk karakter King, sebenarnya cukup wajar jika Zoro keheranan kenapa serangannya tidak membekas pada King. Karena Zoro sendiri di atap sudah berhasil melukai Kaido dengan sayatan yang akan diderita permanen oleh Kaido. Namun untuk King sendiri, serangan Zoro malah tidak terlihat hasilnya. Namun sepertinya poin untuk mengalahkan komandan pertama bukanlah bertumpu pada kekuatan saja, tapi kita harus memikirkan segalanya. Kita tahu bagaimana kemampuan Gearfort milik Luffy di Dressrosa. Gearfort Bone-Man-nya bisa memporak-porandakan Dressrosa. Bahkan teknik King Kogan milik Luffy bisa membuat Doflamingo tembus ke tanah. Namun dengan power sebesar itu, apakah Bone-Man milik Luffy ini berhasil untuk mengalahkan Katakuri? Tidak, Luffy malah menggunakan Gearfort Snakeman, yang dimana Snakeman tidak bertumpu pada kekuatan, melainkan pada kecepatan. Dan posisi Zoro di sini lebih sulit ketimbang posisi Monkey D. Luffy ketika bertarung melawan Katakuri. Di arc Whole Cake Island, banyak orang sudah mengetahui bahwa Katakuri bisa membaca masa depan. Bahkan Beiji sendiri membuat rencana yang sekiranya bisa diantisipasi oleh Katakuri yang bisa membaca masa depan. Sedangkan
Di cerita Wano Kuni, kita sama sekali tidak mengetahui tentang siapa sebenarnya itu King. Kita tidak tahu King ini ras dari yang bagaimana. Kita tidak tahu api dari King ini maksudnya apa. Tapi sejujurnya ini adalah momen yang para fans Zoro tunggu-tunggu. Momen dimana akhirnya Zoro terkapar-kapar, Zoro terluka parah, Zoro kesulitan melawan musuhnya. Ini adalah momen dimana akhirnya Zoro bisa mengeluarkan effort terbaiknya untuk melawan musuh yang ada di hadapannya. Sehingga sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana cara Zoro bisa mengalahkan King? Jika Zoro mengeluarkan teknik yang bisa melukai Kaido namun ternyata tidak bisa melukai King, maka kami ada pilihan lain. Ya, mungkin pilihan ini ada di benak nakama semua, yakni menebas King menggunakan tebasan api yang diajarkan oleh Kinemon. Bisa saja alasan kenapa serangan Zoro sama sekali tidak melukai King adalah karena Zoro bertujuan untuk langsung melukai King. Padahal ketika Zoro menyerang King, serangan Zoro terhalang oleh api-api yang menyelimuti King tersebut. Sehingga cara untuk menyerang tubuh King adalah dengan cara menebas apinya terlebih dahulu. Dan kemudian baru kita bisa menjangkau tubuh fisik King tersebut. Ya, ada teori yang lebih liarnya, yakni bagaimana jika sebenarnya Lunarian bukan hanya sekedar pengendali api, melainkan mereka sendiri tercipta dari unsur api, sehingga untuk melukai mereka harus berkaitan dengan serangan yang bisa menebas api. Untuk berkuat poin ini, di saat Zoro mengeluarkan teknik Dragon Twister, yang Eiichiro tekankan adalah bagaimana King menahan serangan menggunakan sayapnya. Padahal di sini api King juga terlihat berkontribusi untuk menahan serangan tersebut. Dan sejauh ini King sendiri tidak mengetahui bahwa Roronoa Zoro memiliki teknik yang bisa membelah api. Zoro belum menunjukkan secara penuh kepada cerita bagaimana perkembangan kekuatan penebasan apinya. Ya, teknik memotong api Zoro sendiri sudah di setup sejak lama, sejak pertemuannya dengan Kinemon. Sehingga ini adalah momen terbaik untuk cerita menunjukkan tentang penebasan api yang bisa dilakukan oleh Zoro. Jika Luffy mendapatkan power up dari bidang haki, Sanji dari bidang teknologi, maka Roronoa Zoro dari bidang penebasan api. Ho! Ya, sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Oh ya, bagi nakama yang ingin memesan case One Piece, sekarang bisa order melalui Shopee atau melalui nomor WhatsApp di kolom deskripsi di bawah. Namun, kami sarankan melalui nomor WhatsApp saja agar lebih cepat untuk diproses. Ho! Oh ya, bagi nakama yang ingin memesan case One Piece, sekarang bisa order melalui Shopee atau melalui nomor WhatsApp di kolom deskripsi di bawah. Namun, kami sarankan melalui nomor WhatsApp saja agar lebih cepat untuk diproses. Ho! Jadi, kami Diskesope dan terima kasih banyak.